pertama, faktor eksogen dan faktor endogen. Faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari luar. Jadi kayak misalnya pekerja itu melakukan berasal dari luar, dari bahan kimia, dari paparan-paparan langsung gitu. Yang intinya kayak misalkan pekerja itu tuh berada di lingkungan dari luar gitu, kayak misalkan dari lingkungan pekerja itu. Jadi penyakit-penyakit itu tuh emang terjadi karena faktor pekerjaan pekerja itu. Jadi sedangkan yang faktor berpengaruh terhadap endogen adalah, jadi kalau endogen itu faktor yang berasal dari dalam gitu. Jadi bisa terjadi karena faktor genetik, karena faktor individu juga. Jadi misalkan pekerja itu misalkan dia itu terkena paparan penyakit ini, tetapi memang bukan tertuju karena faktor dari faktor dari kejadian itu gitu. Kayak misalkan dia terpapar karena batu bara. Jadi bukan karena faktor batu bara itu. Jadi memang dari dalamnya dia itu, dari dalam dirinya dia itu sudah mempunyai kayak misalkan bawaan dari genetik, bawaan dari individu dia sendiri. Pokoknya perbedaan faktor endogen dan eksogen itu adalah dari luar, dari lingkungan dia sendiri, dari lingkungan dia gitu. Jadi dia dari lingkungan individu gitu. Terus yang kedua, pengertian pneumokoniosis. Jadi penyakit ini yaitu penyakit pekerja yang disebabkan dari debu. Jadi kayak misalkan pekerja itu tuh bekerja di kayak tempat misalkan apa ya, bangunan. Misalkan dia bekerja di pembuatan besi, otomatis kan sering ada debu-debu kayak gitu ya. Jadi dia tuh terhirup tanpa memakai alat-alat kayak APD, kayak misalkan masker gitu. Dia tuh menghirup, jadi nanti tuh di ususnya itu kayak terjadi penumpukan debu, ya penumpukan debunya gitu. Jadi dari situ dia bisa terjadi seperti macam-macam jenis-jenisnya. Nanti di slide berikutnya ada jenis-jenis tentang penyakit pneumokoniosis. Baik, itu saja penjelasan dari saya sendiri. Untuk slide ketiga dan keempat akan dilanjutkan oleh saudari Lidiatus Solehah. Silahkan. Lydia nggak bagus jaringannya. Coba yang lainnya dulu sambil nunggu Lydia bagus jaringannya. Siapa lagi Aska kelompoknya? Baik, karena Lydia sedang ada gangguan, mungkin untuk slide 3 dan 4 akan dijelaskan oleh saudari Intan Apriliani. Silahkan. Ya, yang kedua itu ada faktor penyebab terjadinya dermatosis dan pneumokoniosis. Penyebab terjadinya penyakit dermatosis yang pertama, dermatosis tersebut memiliki penyebab seperti alergi, iritasi, dan bakteri kulit terutama pada pekerja. Yang kedua, terjadi pada tukang semen dan tukang kayu karena mempunyai risiko terpapar langsung dengan semen basah. Yang ketiga, penyelam atau perenang karena terkena karet atau kacamata renang. Terus yang penyebab penyakit pneumokoniosisnya, satu, kelainan yang terjadi akibat pekerjaan seperti batu bara.
kelainan yang ditimbulkan oleh debu organik. Yang ketiga, kelainan yang terjadi akibat karena pajanan debu organik, asbes, dan timah. Jenis penyakit pekerja pada dermatosis, yang pertama ada dermatosis atopik, yaitu karena membuat pekerja mengalami peradangan pada kulit. Yang kedua ada dermatosis kontak, ditandai dengan kemerahan pada kulit dan bengkak atau lepuh pada pekerja. Ketiga ada dermatosis kontak alergi, ditandai dengan memicu reaksi pada kulit akibat pekerja pada logam. Berikut adalah contoh dermatosis jenis kontak alergi pada pekerja. Iya, yang lainnya siapa lagi? Baik, untuk penjelasan slide 5 sampai 6 akan dijelaskan oleh Saudari Witri Wahyuni. Silakan Witri. Mana Witri nih? Witri. Ada nggak Witri? Nggak ada Witrinya. Oh, ini ada nih. Witri. Witri. Selain Witri siapa lagi? Lydia. Oh, udah Witri udah. Witri gimana? Udah bisa? Udah, Pak. Ya. Slide-nya belum ganti, Kak. Memang ini yang belum dibaca. Oh iya. Jenis-jenis penyakit pneumokonosis pada pekerja. 1. Pneumokoniosis pekerja pada batu bara ditandai dengan reaksi jaringan debu. 2. Bronkitis industri ditandai dengan pembakaran arang, batu, dan besi, dan keramik. 3. Asma kerja ditandai dengan saluran pernapasan berasal dari zat di tempat kerja. Satu, gejala penyakit dermatosis muncul pada bagian kontak langsung dengan zat yang memicu reaksi pada kulit dan tergantung dengan penyebab zat yang memicu. Selain muncul dengan beberapa waktu dan beberapa menit, selain itu muncul kemerahan dan pembengkakan. Gejala penyakit pneumokoniosis gejalanya bentuk lama yang selalu dikira tuberkulosis sampai diobati pun tidak sembuh-sembuh.
Ya coba Lydia, udah bisa belum Lydia? Udah bisa. Pengobatan dermatosis untuk menghindari paparan zat iritasi atau alergi kulit. 2. Berhenti menggunakan produk yang mengandung zat pemicu. 3. Menggunakan pelembab kulit. 4. Kompres area dermatitis contoh dengan kompres ini. 5. Hindari menggaruk daerah dermatitis kontak. 6. Melindungi tangan. Pak. Resiko akibat pneumonia. 1. Cairan dan abses paru-paru. 2. Gagal nafas. 3. Gagal jantung. 4. Kematian pada balita. Ya ini jurnalnya ini sampai nih. Ini jurnalnya siapa yang menjelaskan nih? Aduh, buat kita mau dibaca jurnalnya. Aduh, nggak jelas. Oke, udah langsung buka pertanyaan aja. Ya, sekarang dibuka sesi pertanyaan aja. Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk sesi pertanyaan, silakan 4 orang penanya. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, silakan yang ingin menanya, sebutkan nama dan nama kelompoknya juga. Ayo yang mau bertanya tadi siapa tadi?
Saya Kak, Mega Pak. Ya, boleh. Pak boleh lihat PPT-nya lagi yang 5 sampai 6 yang dijelasin sama Witri. Oke, bentar ya. Slide berapa? 5 sampai 6. 5. Iya kan? Yang Witri itu ya? Iya, benar. Aska, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Mega Astuti. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya mengenai jenis-jenis penyakit pneumoconiosis pada pekerja. Itu kan ada beberapa ya. Di situ kan ada yang pneumoconiosis pekerja pada Halo? Mega, tolong ulangin pertanyaannya, nggak jelas. Atau di chat aja kalau Mega kesulitan nih. Oke, itu di chat juga ada Tiara. Tadi mana sih? Oh, malah keluar si ini. Si Mega. 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 Ya, yang lain nggak lain. Ada yang mau tanya? Baik, pertanyaan yang pertama pertanyaan pertama tadi dari saudari Tiara. Mungkin akan saya jawab dulu sambil menunggu penanya-penanya selanjutnya. Tadi kata Tiara, bagaimana contoh pengaruh pada endogen? Jadi seperti ini. Kan tadi kan saya akan jelaskan perbedaan eksogen dan endogen. Endogen itu berasal dari dalam, bukan dari luar. Jadi kalau misalkan dari dalam itu, kayak misalkan contohnya dari diri kita sendiri gitu. Kayak misalkan dari si A itu bekerja di pekerjaan besi gitu, pembuatan besi. Sedangkan dia itu sebelum bekerja juga dia sudah mengalami kayak alergi, kayak misalkan penyakit dari diri sendiri gitu, baik itu mau dari bawaan lahir ataupun itu udah dari genetik. Pokoknya intinya endogen itu bukan 100% terpapar dari pekerjaannya. Jadi 70% itu dari lingkungan dari dalam gitu, dari kehidupan dia sendiri gitu. Jadi kayak misalnya ya gitu, kayak misalkan sudah punya penyakit alergi, sudah punya penyakit bawaan genetik, terus dia bekerja di pembuatan besi. Jadi intinya pengaruh pada endogen itu terjadi pada dalam pada diri dia sendiri, bukan 100% terpapar pada akibat pekerjaan dia. Itu bagaimana Tiara jawabannya? Apakah sudah puas? Tapi apakah penyakit dermatosis itu
lebih kebanyakan dari luar apa dari dalam? Pengaruhnya itu lebih besar mana, dari luar atau dari kalau misalkan menurut saya sih ya, yang saya pelajari, kebanyakan itu emang dari luar gitu. Karena kalau misalkan endogen itu kan dari dalam. Sebenarnya sih seseorang itu gimana ya? Jadi tuh gini, kan kalau misalkan orang itu bekerja, kalau misalkan dia itu tahu bahwa diri sendirinya itu sudah mempunyai penyakit genetik, rata-rata kan dia tidak ingin melanjutkan pekerjaannya kayak misalkan ke tempat-tempat yang benar-benar terpapar gitu. Kayak misalkan terpapar debu, oh iya saya itu punya penyakit genetik, punya penyakit bawaan. Jadi tuh kalau misalkan seseorang yang benar-benar mempunyai penyakit bawaan endogen itu, dia tuh pasti akan menggunakan APD gitu. Intinya kayak misalkan, oh iya saya kan punya penyakit tentang ini, saya itu punya penyakit bawaan ini. Jadi dia itu akan bersiap siaga untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi misalkan seperti dia tuh memakai pengaman masker kayak gitu, karena dia menyadari kalau dia tuh memang sudah punya penyakit. Sedangkan beda dengan penyakit yang disebabkan bukan dari endogen, dari lingkungan dia sendiri. Kemungkinan besar emang karena kecerobohan dia sendiri gitu. Jadi memang menurut saya kebanyakan itu dari faktor tadi yang dari faktor luar. Kalau misalkan lebih banyak dari faktor luar. Gitu. Gimana Saudari Tiara? Tapi rata-rata itu yang terkena orang yang usianya lebih lanjut apa lebih muda gitu, lebih dewasa? Nggak kedengeran Tiara. Coba ulangi Saudari Tiara. Semuanya penyanggahannya. Tapi kayak gini, yang orang yang Tapi orang yang terkena dermatitis itu lebih ke usia berapa gitu? Gimana ya? Kalau menurut saya sendiri, yang saya tak ketahui, kalau misalkan penyakit dermatosis itu kan namanya juga penyakit bawaan gitu ya. Jadi apa ya? Gimana ya? Mungkin kayaknya lebih banyak ke tidak memandang usia sih kalau menurut saya. Soalnya kan itu kan maksudnya apa ya? Kuat sekali. Gimana ya? Oke, ya dermatitis kontak ya. Jadi untuk pengaruh dermatitis kontak itu ada faktor endogen dan eksogen. Endogen itu faktor misalnya genetik, kemudian jenis kelamin, mungkin ras tertentu yang dia lebih alergi. Jadi dermatitis itu semacam penyakit kulit ya. Nah, kemudian genetik, jenis kelamin, usia, ras, kemudian riwayat atopik. Riwayat atopik itu riwayat penyakit dermatitisnya. Ya, jadi misal ada orang tertentu yang terkena alergi terhadap kosmetik tertentu misalnya. Kemudian atau ada yang nggak cocok sama menggunakan minyak wangi apa, terkena kulitnya kemudian jadi gatal-gatal. Nah, itu faktor endogen dari genetiknya atau dari kulitnya yang sensitif. Kemudian faktor eksogen itu faktor dari luar. Misalnya dari bahan kimia, ya dari deterjen. Misalnya kalau kalian mungkin pernah pakai deterjen terus panas atau sampai kulitnya gatal-gatal atau melepuh atau kulitnya terkelupas begitu, itu faktor eksogen. Ya.
tergantung dari paparannya apa, zat paparannya. Kemudian biasanya yang paling banyak itu dari eksogen ya, dan tidak mandang usia, dalam artian semua usia bisa kena, nggak muda, nggak tua, anak-anak semuanya bisa. Nanti kita lihat setelah ini materi tambahan dari saya. Itu ya Tiara ya. Baik, Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan teman-teman bagi yang ingin menanyakan. Aku mau bertanya. Iya, Roy, silahkan. Jadi dermatosis ini nih kan, apa tadi itu ya, terpaparnya ketika peradangan pada kulit ya sebagai respon terhadap pengaruh faktor eksogen dan endogen. Nah, selain itu kan pekerja ini apa ya? Kader jelasin. Intinya mah ketika pekerja itu terpapar itu reaksinya apakah pada saat dia apa namanya menggunakan APD atau enggak gitu. Ngerti enggak, Ra? Aska, ngerti beli? Jadi ku Gini bukan. Jadi tuh kalau misalkan orang yang sudah terpapar dermatosis itu intinya dikarenakan tidak memakai APD atau kayak gimana? Itu bukan? iya, kalau misalkan dia pakai APD, apakah bisa terkena dermatosis atau enggak? Kalau misalkan dia, ya pokoknya gitulah. Dermatosis ini paparannya nih langsung ke kulit itu karena nggak pakai APD kan? Atau dermatitis ini ketika pakai APD bisa langsung tembus kulit, mungkin karena faktor eksogen dan endogennya atau gimana? Iya, baik. Baik, untuk menunggu jawaban dari kelompok kami, silakan apabila ada yang ingin masih bertanya untuk satu penanya lagi. Tadi Mega nggak jadi ya tadi ya? Kalau kesulitan Mega di chat aja Mega. Ada nggak yang nanya? Kalau nggak ada ditutup aja Aska, biar saya tambahin materinya. Ya, baik, untuk sesi pertanyaan, mungkin tadi saudara Royhan, untuk saudari Rohan yang terakhir, baik, jawabannya akan kelompok kami jawab. Tunggu sebentar ya teman-teman, sebentar.
Mohon maaf, Roy, bisa diulangi lagi pertanyaannya sekali lagi. Gimana? Ya baik, saya ngulangi. Jadi kayak gini. Apa namanya? Itu kan dermatosis itu kan karena ada faktor endogen dan eksogen. Nah, faktor itu tuh ketika si pekerja ini nih, misal Aska ini kerja tapi memakai APD. Ya. Nah, itu tuh apa namanya? Bisa terpapar enggak karena dermatis enggak jika kalau memakai APD, ataukah jika kalau memakai APD pun tetap bisa terpapar? Koma-koma yang nggak pakai APD atau gimana? Ngerti nggak sih Aska? Tadi ngerti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Roy. Mungkin karena apa ya, intinya menjawab seadanya saja ya, karena saya juga kurang memahami banget gitu untuk saya sendiri. Jadi gini, kan tadi kan pertanyaan Royhen itu kan kalau misalkan seseorang pekerja itu memakai APD, apakah dia akan terpapar atau tidak? Kemungkinan besar akan terpapar. Karena apalagi kan kita kembali lagi ke alat APD yang kita pakai. Jika misalkan dia memakai APD masker yang tipis, otomatis dia akan bisa terpapar. Apalagi gini, apalagi kalau misalkan dia memang sudah mempunyai penyakit, kembali ke endogen lagi. Misalkan kan kata kamu kan tadi berpengaruh enggak gitu ke endogen dan eksogen. Kalau misalkan si pekerja itu sudah mempunyai penyakit yang diderita dia, terus dia memakai APD-nya dia tidak benar. Misalkan dia memakai maskernya intinya tipis kayak gitu, otomatis dia akan terkena, dia akan terpapar. Jadi harusnya apalagi dia itu harus benar-benar memakai masker yang benar gitu. Jadi harusnya apalagi kalau misalkan dia itu kerja di kayak tempat-tempat emang benar-benar resikonya itu besar, debunya itu besar. Jadi harusnya pemakaian APD-nya juga harus benar, baik dan benar, bukan hanya sekedar apa sih, udahlah pakai masker aja, udahlah. Jadi dia tuh menyepelekan, ya segimanapun dia memakai APD juga, kalau memang alat yang dia pakai itu tidak benar-benar aman gitu, jadi ya percuma lah, otomatis dia pasti akan terpapar gitu. Apalagi dia sudah mempunyai kayak penyakit tentang genetik, tentang individual dia sendiri, pasti dia akan 90% akan terpapar juga gitu. Gimana, apakah ingin disanggah, Roy? Ya cukup sih, ya bagus jawabannya, masuk akal. Ya terima kasih ya. Silakan teman-teman, apa ada yang ingin menyanggah dari jawaban saya tadi? Silakan. Oke, ditutup aja Tiara, nanti biar saya tambahin. Tutup aja, Pak. Baik, mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan dan tadi jawaban dari saya sendiri, karena karena kami juga masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ini saya perlu cek kedengaran ya suara saya ya. Halo, kedengaran suaranya? Kedengeran, Pak. Oke, ini saya mau tambahin sedikit materinya karena tadi PPT-nya yang kelompok 2 masih banyak yang belum lengkap ya untuk jenis-jenis penyakit dermatitis dan pneumonikoniosis-nya apa aja.
Dan tadi itu dermatitis APD-nya bukan masker ya, itu nggak ada hubungannya. Dermatitis itu penyakit kulit, jadi biasanya apa namanya sarung tangan dan baju pelindung kebanyakan atau sepatu boot lah kalau dia ini. Oke, saya tambahin dulu materinya. Termasuk nanti yang jurnal ya, untuk kelompok berikutnya jurnalnya dibahas, jadi bukan hanya screenshot dari jurnalnya begitu. Ya kayaknya saya pernah minta kalian deh sebelum semester 3 ya. Jadi jurnalnya itu dibahas kira-kira apa aja yang temuan di jurnalnya itu, kemudian hasilnya bagaimana, pembahasannya bagaimana begitu. Jadi biar maksimal dari materinya. Kemudian ini saya tambahin sedikit karena tadi ada beberapa materi yang belum masuk ke PPT-nya. Oke ya. Dermatosis dan pneumokoniosis. Dermatosis atau dermatitis dan pneumonia. Pneumonia itu penyakit di peradangan pada paru-paru. Kita lihat ya. Oke, ini saya nggak banyak ya. Sebenarnya saya ada materinya, tapi ini kita karena presentasi, saya hanya nambahin aja. Jadi mungkin saya agak cepat sedikit ya, karena ini saya hanya menambahkan aja. Dermatitis ya. Dermatitis itu ini nggak usah. Dermatitis itu penyakit kulit ya. Jadi memang apa namanya dan paling sering terjadi di akibat dari peradangan di kulit ya. Kemudian kenapa? Karena memang apa namanya cukup banyak kejadian dermatitis ini. Contoh, mungkin kalau Kenapa itu? Woi. Tiara. Asyik anjir. ada gangguan sedikit, anak saya lagi main. Oke, jadi dermatitis itu apa namanya gangguan penyakit pada kulit. Ya mungkin kalau kalian nih, khususnya cewek-cewek, hati-hati kalau pakai kosmetik ya. Jangan tergiur, oh ini seminggu, sebulan, sehari bisa langsung putih, enggak ya. Jadi hati-hati, mungkin kalau kalian pernah lihat orang yang kulitnya kinclong banget ya, sampai lalat juga hinggap di situ kepleset saking kinclongnya ya. Jadi berkilau begitu ya. Nah, jadi hati-hati ya. Soalnya saya dulu juga punya teman kulitnya 11-12 kayak saya, jadi hitam-hitam manis. Kalau saya kan banyak manisnya daripada hitamnya. Ya sama sih, hitamnya juga banyak. Nah, terus tiba-tiba kulitnya kinclong banget ya. Ternyata pas saya tanya-tanya ternyata pakai kosmetik yang bisa bikin cepat putih. Ternyata itu apa? Kandungan merkurinya cukup banyak. Tahu merkuri ya? Ya, jadi jadi kulitnya itu kelihatannya itu tipis gitu karena saking apa namanya? Ternyata banyak merkurinya, hati-hati ya kalau pakai kosmetik begitu. Takutnya kulitnya nggak cocok atau sampai terparahnya adalah kanker kulit dan sebagainya. Oke, dermatitis itu macam-macam ya. Ada 5 secara umum. Ada dermatitis kontak, dermatitis atopik, dermatitis numularis, dermatitis seborrheic, dan lichen simplex chronicus atau LSK. Ini tadi yang di kelompok 2 tadi belum dibahas. Dermatitis kontak. Dermatitis kontak itu ada 2. Perhatikan ya, siapa tahu ada keluar UTS. Dermatitis kontak iritan dan dermatitis kontak alergi. Kalau kontak iritan, itu terjadi ketika kulit bersentuhan dengan zat tertentu yang merusak lapisan luar kulit sehingga menyebabkan kulit kemerahan, gatal, dan muncul sensasi nyeri atau tersengat. Jadi mungkin kalian pernah atau pernah merasakan atau pernah lihat orang lain, ya mungkin misalnya kalian pakai apa namanya deterjen tertentu yang panas ya, kemudian sampai kulitnya seperti kemerahan, gatal, bahkan sampai semacam terbakar begitu ya. Ya saya pernah, tapi nggak usah saya sebutkan merek deterjennya ya. Seperti itu, jadi sampai kulit kemerahan begitu, itu dermatitis kontak iritan.
Atau mungkinnya yang cewek-cewek mungkin pernah nyoba ganti kosmetik atau makeup tertentu, ternyata tiba-tiba di wajahnya kemerahan, ya mungkin pernah ya nyoba-nyoba gitu ya. Nah, itu juga kontak iritan. Ada juga dermatitis kontak alergi, muncul saat kulit bersentuhan dengan zat yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh bereaksi. Nah, tadi bedanya kontak iritan dan kontak alergi. Kalau kontak iritan, ya kalau kontak iritan langsung terkena pada saat itu. Tetapi kalau alergi, dia bisa sampai jadi muncul apa ya, sistem imunnya bilang, oh ini bukan apa namanya, ini zat asing yang kita tidak bisa kendalikan. Nah, jadi dia muncul bentol-bentol begitu, tapi bukan karena alergi makanan ya. Ya, kalau kalian pernah mungkin alergi makanan tertentu, seafood atau sebagainya, kurang lebih seperti itulah. Jadi dia itu tubuh langsung kayak panas, demam, kemudian bentol-bentol merah dan sebagainya. Itu dermatitis kontak alergi. Ini contohnya. Ini yang iritan, ini dermatitis yang kontak alergi. Ya, kalau kontak iritan seperti ini. Contohnya dermatitis kontak iritan itu dari sabun, deterjen, sampo, cairan pemutih. Cairan pemutih itu berarti apa namanya ya? Pemutih pakaian itu ya. Apa sih namanya? Kayak semacam Baclean begitulah ya. Kemudian zat yang berada di udara, contohnya serbuk gergaji. Mungkin kalau apa namanya lagi ada motong-motong kayu dan sebagainya, serbuk wol atau dari apa namanya, dari kulit domba, tumbuhan, pupuk pestisida, asam alkali dan sebagainya, dari parfum dan sebagainya. Ini intinya langsung bikin kontak iritan ke kulit. Ya, ini contohnya. Kemudian kalau alergi, contohnya obat-obatan, ya misal kalian nggak cocok dengan obat tertentu, atau dari perhiasan. Saya pernah lihat teman saya itu nggak cocok sama perhiasan tertentu ya. Nah, jadi dia itu kulitnya kemerahan dan gatal-gatal. Kemudian bahan kosmetik tertentu, cat kuku ini juga saya pernah lihat nih ya. Teman saya itu nggak cocok sama apa sih ya? Cat kuku itu ya, bahasa lainnya ya. Ya cat kuku ya. Pak. Ah, itu juga atau pewarna rambut. Nah, itu juga sama. Itu dermatitis kontak alergi, intinya antibodi. Kalau yang alergi itu antibodi langsung merespon, oh ini zat asing yang kita tidak bisa kendalikan. Nah, nanti jadinya muncul lah bentol-bentol begini. Kalau iritan dia karena apa namanya, zat terpapar langsung dari zatnya. Oke. Nah, kalau dermatitis kontak itu pemeriksaan fisik, kemudian uji tempel. Jadi pakai apa namanya, nanti itu ada semacam swab ditempel begitu, ya. Kemudian road test itu ditempelkan zat tertentu berapa kali pada bagian kulit yang sama 2 kali sehari selama 5-10 hari untuk melihat bagaimana reaksi kulitnya. Ini di YouTube ini ada. Jadi sama ditempel. Nah, nanti itu dilihat reaksinya 5-10 hari kira-kira apa namanya, pengobatan pakai road test ini apa namanya, dapat mempengaruhi apa, dapat mengurangi enggak dampak dari dermatitis kontak. Bagaimana sih untuk mengurangi dermatitis kontak? Ya, dan iritan, rajin membersihkan kulit. Makanya tadi saya bilang, Rehan, udah mandi belum? Rajin-rajin bersihkan kulit. Kenakan pakaian pelindung atau sarung tangan. Nah, tadi ini ya bukan masker ya, beda ya. Kecuali memang dia itu debu, tapi nanti debu itu lebih ke pneumonia. Nah, kemudian ganti produk perawatan tubuh. Kalau misalnya tadi Tiara misalnya nggak cocok sama makeup tertentu, berarti jangan dipakai lagi. Kemudian jaga hewan peliharaan, kadang-kadang juga bisa menyebabkan alergi. Ya, gunakan pelembab kalau yang cewek atau cowok juga biar nggak terlalu kering kulitnya. Ya, jadi itu perlu. Kemudian ternyata diet juga bisa, khususnya kalau dia itu alergi terhadap zat nikel yang terdapat dalam berjenis makanan. Oke, itu kalau diet yang terlalu berlebihan, khususnya dia alergi terhadap zat nikel, ya, Ni. Itu untuk dermatitis. Kemudian biasanya kalau dermatitis kontak dan dermatitis iritan
itu biasanya sering terjadi pada pemulung atau petugas kebersihan sampah yang mengangkut sampah. Dulu teman saya melakukan penelitian skripsinya tentang hubungan hygiene personal dengan kejadian dermatitis kontak pada pemulung. Nah, itu memang rata-rata pemulung itu kan kalau kalian lihat mereka itu syukur pakai besi pengait itu ya. Kadang-kadang langsung pakai tangan, nggak pakai apa-apa. Nah, sementara kan sampah itu macam-macam ya. Ada yang sampah organik, sampah non-organik, belum lagi nanti sisa-sisa makanan maupun dari bahan-bahan kimia tertentu. Nah, itu rata-rata teman saya analisis itu kulitnya rata-rata kan ada dermatitis kontak. Jadi kulitnya seperti terkelupas begitu kayak tadi contohnya. Oke. Atau juga bisa terjadi pada industri penyamakan kulit. Saya pernah sekali datang ke industri penyamakan kulit. Tahu penyamakan kulit nggak? Jadi kalau kalian yang cewek-cewek pakai tas yang cantik-cantik banget begitu misalnya, yang dari kulit, itu kan dari kulit sapi, dari kulit lembu, dari kulit ular itu kan masih ada, khususnya dari kulit sapi itu kan masih ada bulunya ya. Nah itu biar kinclong tuh namanya disamak, penyamakan kulit. Jadi biar kulitnya itu kinclong. Nah, penyamakan kulitnya itu pakai zat kimia namanya tanin salah satunya. Nah, yang saya lihat di perusahaan itu yang saya datengin rata-rata kulit yang disamak itu pekerjanya nggak pakai sarung tangan. Kemudian tadi rata-rata itu mereka kena dermatitis kontak gara-gara kontak dengan bahan kimianya. Maka tadi kalau Rehan nanya bisa nggak kalau dia nggak pakai APD dermatitis kontak, sangat bisa ya. Khususnya tadi yang saya lihat langsung dari industri penyamakan kulit tadi dan pemulung yang teman saya teliti itu tidak pakai sarung tangan rata-rata terkena dermatitis kontak. Atau misalnya sederhananya kalian lah nyuci ya, terus kalian itu merendam pakai deterjen tertentu yang nggak cocok, kan itu juga bisa dermatitis kontak. Sampai sini paham ya? Oke, Paham, Pak. berikutnya dermatitis atopik. Dermatitis atopik itu yang paling sering terjadi biasanya mereka memiliki dermatitis ini terkadang mengalami asma. Jadi ini ditambahin dengan asma juga dan rinitis alergi. Rinitis alergi itu kalau kalian mungkin pernah lihat teman kalian atau mungkin kalian ada yang mengalami, jadi dia itu alergi dingin gitu, alergi dingin. Nah itu rinitis namanya ya. Nah, dermatitis atopik biasanya terjadi pada masa anak-anak dan terjadi paling sering di wajah, tangan, kaki, dan biasanya karena reaksi sabun yang tidak sesuai. Misalnya kalau anak-anak, anak bayi atau anak kecil kan kadang-kadang mereka punya sabun khusus tertentu, ya kan? Nah itu kalau nggak cocok kan kulitnya kemerahan, ya, ya. Makanya itu disebut dermatitis atopik. Contohnya begini nih, oke ya. Ya, cuma sekarang yang jadi pertanyaan saya, ya kemarin saya juga lihat di IG ya, kenapa anak kecil itu sabun dan samponya dibikin nggak perih? Kenapa kalau kita yang dewasa malah dibikinnya perih begitu ya? Padahal kita kan juga kalau kena mata ya juga perih ya. Emang hanya anak kecil aja yang dibikin nggak perih. Kalau kita kan juga sakit ya kalau kena sabun ya. Kita kan sabunnya kan kalau kena mata ya perih ya seperti itu. Ini contoh dermatitis atopik tadi ya. Ini karena nggak cocok sabun dan sebagainya. Pengobatannya itu dikasih salep dan antibiotik. Oke. Kemudian dermatitis numularis. Dermatitis numularis itu karena etiologi atau faktor penyebabnya belum diketahui pasti, tapi faktor yang ikut berperan yang memicu itu hipersensitivitas, jadi kulitnya terlalu sensitif sama zat-zat kimia tertentu, ada dari dermatitis kontak, jadi ditambah dermatitis kontak, trauma fisik dan kimiawi, dan lingkungan yang terlalu lembabnya itu terlalu rendah, maksudnya terlalu lembab sekali ya. Contohnya begini. Oke, ini dermatitis numularis. Oke ya. Ini saya ambil dari jurnal
of Community Hospital Internal Medicine Perspective, jurnal internasional. Berikutnya dermatitis seborrheic. Ini menyerang pada bayi dan dewasa. Biasanya dikenal dengan ketombe atau di bagian rambut ya. Nah, itu dikaitkan dengan gangguan imunologis maupun kelembapan dan perubahan cuaca. Contohnya, atau juga bisa karena pertumbuhan jamur di area-area tertentu. Nah, ini misalnya begini nih. Kelihatan ya. Seperti ini yang putih-putih begini. Ini yang kerak-kerak begini atau di rambut. Nih. Itu dermatitis seborrheic. Oke. Kemudian LSK, lichen simplex chronicus, ya, atau neurodermatitis circumscripta. Ini penyakit kulit kronik karena ditandai dengan kulit tebal dan garis kulit tanpa lebih menonjol atau lichenifikasi. Jadi kulitnya itu mengeras, ya, seperti batang kayu. Makanya tadi itu namanya ini lichen simplex. Jadi seperti mengeras begitu. Jadi seperti kayak kulit kayu. Nah, contohnya begini. Mungkin kalau yang ini agak sering ya kita ya. Sering kalian lihat yang begini tuh. Jadi kulitnya itu mengeras begini karena LSK itu namanya, lichen simplex chronicus. Oke. Kadang-kadang itu penderita merasa enak bila digaruk. Jadi itu aduh enaknya digaruk gitu ya. Ternyata terakhir lama-lama menyebabkan LSK saking gatalnya. Nah, setelah digaruk itu bisa menyebabkan luka dan mengeras seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Oke. Oke, itu tentang dermatitis. Ada yang mau ditanyakan cukup ya? Berikutnya masuk penyakit paru akibat kerja, pneumoconiosis atau occupational pneumoconiosis. Gampangnya itu pneumonia, penyakit radang paru-paru. Apa aja sih penyakit radang paru-paru? Ya ini ya, di tempat kerja itu pasti banyak sekali debu yang ditimbulkan dari pekerjaan. Contoh, kakak tingkat kalian tahun kemarin itu bimbingan saya, itu magang di PLTU Sukra, tahu ya, di Sumur Adem, di Sukra. Nah, itu kan mereka kan PLTU-nya kan memakai debu batu bara. Nah, itu rata-rata ternyata di sekitarnya itu debunya itu berterbangan dan sangat berpotensi menimbulkan pneumoconiosis. Nanti kita lihat yang debu batu bara menyebabkan penyakit apa. Oke. Pengertiannya dulu, pneumoconiosis adalah reaksi pada paru akibat paparan debu sehingga terjadi perubahan struktur anatomis paru. Jadi saking banyaknya debu, ya jadi menyebabkan paru itu menghitam, paru itu mengalami gangguan sampai dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru. Kelainan tersebut umumnya permanen. Jadi kalau sudah terkena debu paru-paru, biasanya itu dampaknya permanen dan sulit untuk disembuhkan. Contohnya kalau kalian pernah lihat di televisi atau di gambar atau di video yang dampak merokok, nah kurang lebih seperti itu. Nggak ada yang bisa bikin lagi paru-parunya itu jadi seperti semula lagi. Oke ya. Nah, paling pun dokter hanya bisa membantu mengurangi sakitnya aja, tapi kalau kondisi seperti semula juga tidak bisa seperti itu ya. Nah, makanya nanti kalau kalian ada yang bekerja di industri, siapa tahu ada yang tertarik di HSE, kemudian bekerja di industri semen misalnya, di industri batu misalnya dan sebagainya, itu hati-hati dengan area kerjanya. Bagian paru yang rusak adalah bagian parenkim atau alveolus. Ya, jadi alveolus itu bagian besar dari paru-parunya. Bentuk reaksi paru bervariasi tergantung dari jenis debu paparannya. Jadi
tergantung dari debu paparannya. Kita lihat ya apa aja. Contoh penyakit paru atau pneumokoniosis, silikosis itu karena debu silika, asbestosis, CWP, bisinosis karena debu kapas dan lain-lain. Kita lihat. Oke. Pertama debu dulu. Debu itu partikel padat yang kecil, ya. Untuk biasanya itu ada yang ukurannya itu 2,5 ppm, ada yang 5 ppm, ada yang 10 ppm, intinya kecil sekali. Ya, ini terhirup ke hidung kemudian mengendap di paru-paru. Biasanya itu ada yang kalau yang alami itu dari letusan gunung, ya, letusan gunung Merapi meletus, kemudian dari badai dan sebagainya, kemudian dari penggilingan padi misalnya, penghancuran batu, penggerindahan, penghalusan dan sebagainya. Dulu teman saya melakukan penelitian tentang pada pekerja keramik, ya, pada pekerja keramik, dan itu setelah dicek di ronsen ternyata memang debu keramiknya itu cukup banyak di paru-parunya seperti itu. Nah, debu itu ada yang bentuknya bulat, lonjong, kristal, dan ada yang serat. Serat ini seperti fiber begitu. Kemudian ukurannya sangat kecil sekali, 100 mikron atau kecil sekali ya. Jadi ini sangat-sangat kecil. Kemudian ada kepadatannya dan dapat tercampur oleh bahan atau mikroorganisme lain. Bila diinhalasi atau dihirup, dapat menempel di mukosa. Mukosa itu saluran pernapasan, baik di hidung sampai ke dalam paru-paru. Oke. Apa aja sih jenis pneumokoniosis atau penyakit paru? Yang pertama itu silikosis. Silikosis itu debu dari silika. Contohnya dari dari pasir, dari batu granit. Batu granit tahu ya, yang biasa untuk keramik begitu. Ya, nah itu kan kalau kalian pernah lihat pekerja bangunan motong keramik itu kan debunya banyak banget ya. Nah itu kemudian dari tanah gerabah buat bikin bikin gerabah ya, dari tanah liat, bikin gerabah begitu. Kalau kalian pernah lihat dari gentong ya, dari maupun kerajinan-kerajinan tangan lain yang dari tanah liat kan ketika dipecahkan itu banyak debu silika namanya itu. Ya, pekerjaan beresiko itu dari tambang, drilling ini juga sama, keramik, sunblaster. Jadi sunblaster itu dari pasir, pengamplasan ya, dan pencetakan logam. Oke, ini cukup banyak di Indonesia pekerja-pekerja di bidang ini. Ya, maka tadi saya bilang teman saya melakukan penelitian di industri keramik dan cukup banyak debu silika yang menempel. Jadi teman saya itu yang satu meneliti tesisnya itu meneliti di pabrik keramik, yang satunya itu di pabrik semen, dan kedua-duanya itu dari hasil penelitian tesisnya memang menemukan debu silika di paru-parunya. Semakin berat apabila ada TBC-nya maupun penyakit obstruktif paru sampai kanker. Nah, itu semakin berat penyakitnya. Nah, kalau disertai dengan TBC itu disebut juga silika tuberkulosis ya. Tahu TBC ya? TBC itu ada yang tahu disebabkan apa? Halo, ada yang tahu disebabkan karena apa? Nggak tahu lah, Pak. Kenapa sih, Pak? TBC, kalian nggak tahu TBC disebabkan karena apa? Sorry, Pak, sinyalnya gerak-gerak. Suara saya putus-putus nggak? Iya, Pak, putus-putus sinyalnya, Pak. Iya, Pak. Yang lainnya sama, putus-putus juga. Iya, Pak. Oke.
TBC itu ya kalian udah semester 3 ya, harusnya banyak baca tentang informasi kesehatan ya, tentang penyakit kesehatan ya. TBC itu disebabkan oleh bakteri tuberkulosa ya, yang menyebabkan TBC. Untuk pengobatannya ini, TBC ini dia kurang lebih 6 bulan tidak boleh putus minum obatnya. Kemudian untuk pengambilan sampelnya itu dia ada bakteri tuberkulosanya apa tidak, itu dari sputum. Sputum itu dahak. Ya, jadi dahaknya diambil kemudian dicek. Nah, kalau ditambahin silikosis, namanya silikotuberkulosis. Jadi semakin berat apabila misal ada pekerja yang mengalami TBC, ternyata dia bekerja di industri keramik tadi, otomatis semakin berat paru-parunya. Kenapa? Karena terpapar debu silika dan juga terpapar dari TBC, seperti itu ya. Oke, masih putus-putus nggak suaranya? Tiara jelas nggak suaranya? Dikit Jelas, Pak, Pak. putus-putus Pak. Jelas, Pak. Oke. Berikutnya CWP. CWP itu coal worker pneumoconiosis. Ini yang tadi saya sebutkan karena debu batu bara. Ya. Jadi misalnya tadi ada pekerja yang bekerja di PLTU. Ya, PLTU itu pembangkit listrik tenaga uap. Yang dipakai adalah debu batu bara yang dibakar untuk membuat menghasilkan energi listrik. Nah, debu batu bara yang dibakar itu kemudian terbang ke udara, kemudian terhirup. Nah, itu bisa menyebabkan CWP, coal worker pneumoconiosis. Kalau awalnya itu tanpa keluhan, tapi lama-kelamaan bisa menyebabkan PMF. PMF itu progressive massive fibrosis, jadi semakin berat. Contohnya CWP itu seperti ini. Nah, ini ya. Ini yang awalnya CWP seperti ini, kemudian kalau semakin berat, paru-parunya menghitam seperti ini. Kenapa? Karena debu batu bara itu kan warnanya hitam. Kalau kalian pernah lihat batu bara itu seperti batunya itu warna hitam. Ketika dibakar, debunya itu kan berterbangan. Nah, ini itu paru-parunya seperti ini. Jadi menghitam. Semakin parah kalau dia itu ditambahin dengan merokok. Ya, itu semakin berat CWP-nya. Ya, semakin berat kalau dia itu ditambah dengan merokok. Oke. Berikutnya asbestosis. Asbestosis itu karena debu asbes. Kalian tahu ya asbes ya? Yang biasa buat atap rumah, ya. Nah, itu bukan genteng ya, maksudnya yang semacam plafon itu ya, asbes tahu ya, asbes. Nah, itu debu asbes. Itu juga asbes itu kalau terkena paru-paru namanya penyakitnya asbestosis. Oke. Nah, itu karena debu silika maupun dari serat dari asbesnya itu. Seratnya itu tajam dan lurus, ya. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian ada dua, ada yang lurus, ada yang berbelok-belok seperti ular. Ya, kita lihat seperti ini. Nah, ini ya. Ini serat asbes jadi tajam kalau kena ke paru-paru. Kalau standar menurut ACGIH itu Association dari American ya, ini American Industrial Hygiene. Itu standar untuk debu asbes itu sangat kecil sekali, hanya 0,5 ya. Untuk yang amosit, untuk yang terpapar ke manusia. Kemudian kalau yang jenisnya ini amosit, krisotil itu jenis-jenis debunya ya. Nah, itu ada yang kalau amosit itu 0,5, kalau yang krisotil itu 2, 0,2 itu yang untuk krokidolit, yang standarnya 2 itu untuk yang jenis lain. Ini yang terpapar, itu menurut American. Kemudian kalau yang OSHA ini Occupational Safety Health Association, ini biasanya Eropa. Dia hanya 2 serat, bayangkan hanya 2 serat. Ini di pojok bawahnya ini kan ada, bentar ya. Di pojok bawahnya ini kan ada gambar serat ini ya, yang yang tajam-tajam begini. Nah, itu maksimal hanya 2 serat aja per 8 jam hari. Sementara kayak tadi yang teman saya melakukan penelitian di pabrik semen dan pabrik keramik, itu rata-rata mereka lebih dari 2 serat
per harinya. Makanya cukup tinggi dan paru-parunya cenderung kehitaman. Nah, mana aja sih yang beresiko? Pekerja tambang, kemudian transportasi dari asap kendaraan bermotornya, kemudian dari bahan bangunan dan dari kanvas rem. Itu juga ada debu asbes. Oke ya, tahu ya kanvas rem ya di motor. Nah, kalau dia merokok, kemudian dia bekerja di industri pertambangan misalnya, nah itu bisa beresiko kanker 90 kali pada perokok. Ya, jadi kalau dia merokok, udah dia kan kalau merokok itu bisa terkena CA paru ya atau kanker paru. Nah, kalau pada Pak, perokok, kurang jelas Pak, suaranya Pak. yang lain kurang jelas juga enggak? Sedikit putus-putus, Pak. Jelas, Pak. Ya, mungkin di saya apa di kaliannya yang kurang bagus ya jaringannya ya. Cuma kalau saya sih full sih jaringannya. Oke. Tadi merah Pak. Apa? Tadi jaringannya merah Pak. Oke. Ya, bukan CWP. Asbestosis ini semakin berat kalau dia itu merokok. Kalau dia tidak pada perokok itu 9 kali beresiko, tapi kalau pada perokok itu sampai 90 kali ya resikonya. 10 kali lipat. Masuk lewat inhalasi atau pernapasan dan dapat tertelan juga. Dapat menyebabkan kanker dan gangguan bronkus maupun di lambung. Ya, jadi bronkus dan di lambung. Pencernaan. Kenapa? Karena debu ini kalau tertelan juga bisa menyebabkan gangguan di lambung. Oke. Berikutnya yang masuk pneumokoniosis, bisinosis. Bisinosis itu karena debu kapas ya atau serat kapas. Oke. Debu kapas ini biasanya bekerja pada industri tekstil atau industri kain, benang, dan sebagainya. Pemintalan kapas, dan sebagainya. Nah, itu debu-debu kapas tadi terhirup terhirup melalui hidung, kemudian mengendap di paru-paru, itu dapat menyebabkan yang namanya penyakit bisinosis. Oke. Nah, bisinosis ini inkubasinya itu cukup lama, yaitu 5 tahun. Jadi misalnya ada pekerja yang bekerja di industri tekstil tadi, nah itu biasanya 5 tahun baru mulai merasakan gejala sesak dan peradangan pada paru-parunya. Kenapa? Karena karena terpapar debu kapas tadi. Oke. Kemudian pada usia yang lanjut itu dapat menyebabkan bronkitis kronis. Jadi paru-parunya itu bisa sampai kronis, sampai kronik, sampai parah ya. Oke. Kemudian penyakit beriliosis. Beriliosis itu karena debu atau logam berilium. Debu logam berilium itu biasanya terdapat pada industri logam. Jadi penghancuran logam, pemotongan logam, dan sebagainya. Kalau kalian pernah lihat orang motong besi, terus kemudian ada percikannya, ya ada ada gram namanya itu kalau potongan kecil-kecil dari logam atau besi itu namanya gram ya, namanya gram. Nah, kalau kalian pernah lihat di YouTube banyak orang yang saya pernah lihat itu teman saya bekerja di puskesmas, dia itu merawat pasien yang pekerja pemotongan pagar besi begitu. Nah, kemudian dia terkena serpihan dari potongan kecil dari besinya atau gram namanya, itu ke matanya ya dan cukup berbahaya. Nah, apalagi sampai terhirup ke paru-paru ya. Nah, itu kenapa? Karena debu dari logam kan itu cukup tajam. Nah, biasanya itu dari pekerja tembaga, pekerja pada pabrik Florence ini juga sama logam, dan pada tabung radio dan industri nuklir itu banyak debu beriliumnya. Ini kalau di kimia itu nama unsur kimianya Be atau berilium.
kalau terhirup bisa menyebabkan penyakit beriliosis namanya. Oke. Bagaimana sih untuk pneumokoniosis itu atau pneumonia radang paru-paru tadi untuk mencegahnya? Yang pertama adalah engineering control atau rekayasa teknik. Jadi kalau ada industri mesinnya itu menghasilkan misal tadi mesin pemotongan logam menghasilkan debu logamnya tadi. Nah itu jangan sampai debu logamnya itu terpental atau apa namanya terhempas kemana-mana. Ya jadi kalau bisa ditutup bagian pembuangan debunya. Kemudian secara administratif itu bikin SOP, bikin pelatihan, kemudian bikin spanduk dan sebagainya. APD juga penting ya khususnya karena kalau dia pneumokoniosis yang paling penting adalah masker. Masker itu beda-beda ya. Masker itu beda-beda jenisnya. Ya, mungkin kalian pernah waktu kimia saya tunjukin ya. Jadi kalau gas itu beda, kalau debu itu beda. Ya, kalau dia apa namanya debu-debu yang lain juga beda-beda. Itu apa namanya ada masker N95, ada masker medis dan sebagainya. Itu beda-beda juga jenis masker. Ada masker gas dan sebagainya. Itu beda-beda juga. Nah, misal kalau teknik itu bisa juga pakai substitusi. Substitusi itu diganti. Misalnya kalau asbes bisa nggak diganti fiberglass? Fiberglass itu contohnya kanopi itu ya. Tahu kanopi ya? Nah, kan kalau di depan rumah itu buat garasing kadang-kadang pakai kanopi. Nah, itu juga bisa untuk mengurangi debu asbes. Atau pakai ventilasi lokal. Jadi pakai blower, tahu blower ya? Blower itu kipas besar yang untuk menyedot debu di dalam ruangan dibuang keluar. Itu salah satunya untuk mengurangi apa namanya debu. Saya dulu tesis saya tentang kecelakaan kerja di industri mebel. Nah, itu apa namanya? Pekerjanya rata-rata itu cukup banyak yang mengeluh dari terkena debu serpian dari kayunya itu. Nah, jadi memang cukup banyak kebetulan pabriknya itu cukup besar, pekerjaan cukup banyak, ada hampir 500-an kayaknya. Nah, itu yang saya teliti kan kalau saya sih meneliti tentang kecelakaan kerjanya, saya nggak fokus ke apa namanya, nggak fokus ke pneumonia-nya, tetapi dari data yang saya lihat dan dari hasil apa namanya pernah dilakukan pengukuran di situ. Nah, cukup banyak pekerja yang mengalami pneumonia, tapi apa ya memang dari debu kayu yang dihasilkan. Administrasi, contohnya dari housekeeping yang baik 5S. 5S ini bukan senyum salam sapa bukan ya. 5S ini itu bahasa Jepang. Seiso, Seiton, Seiketsu dan sebagainya, saya lupa duanya lagi. Itu intinya kalau bahasa Indonesianya rapi, resik, rajin, ringkas, rawat. Nah, jadi intinya kebersihan tempat kerjanya itu harus diperhatikan. Ya. Kemudian apa aja sih tadi yang 5R tadi? Rapi, dirapikan, apa namanya, barang-barang yang menghasilkan debu dan sebagainya. Ringkas, sama diringkesin. Kemudian rapi, ringkas, rajin, ya. Kemudian dirawat dan rapi, ringkas, resik juga sama. Resik itu dibersihkan. Itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jepangnya itu seiso, seiton, shiketsu. Saya lupa duanya lagi, tapi itu bahasa Jepang yang 5S-nya. Oke ya. Menempatkan pekerja pada job yang sesuai dengan keadaan fisik, kemudian hygiene individu, pemeriksaan kesehatan secara berkala maupun khususnya bagi pekerja yang lanjut usia maupun pekerja yang terpapar debu-debu tadi. Nah, untuk APD-nya ya sebenarnya penting dari kacamata juga penting, tetapi yang harus diperhatikan adalah maskernya atau respiratornya harus sesuai karena tadi saya bilang debunya beda, maskernya juga beda. Makanya kalau kalian besok bekerja, ada yang bekerja sebagai HSE, perhatikan maskernya karena setiap terpapar debu itu beda-beda.
Oke, ini yang presentasi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Terima kasih, Pak. Gimana, sudah cukup? Sudah, Pak. Pak. Cukup, Pak. Ya udah sebentar ya, saya absen dulu ya. Bapak Nurul izin, Pak. Ada TM lewat Zoom. Oh ya. Anung ada nggak, Anung? Ada. Ada, Pak. Hadir. Dian? Tadi nggak ada ya? Nurul? Tadi sempat masuk ya dia? Rizky? Iya, sempat masuk. Susiana tadi sempat masuk kayaknya ya? Yuli? Oh, Yuli tadi ini ya, sakit ya? Izin, Pak. Lydia? Tadi masuk ya? Ada, Pak. Kotipa Jihan? Jihan tadi kayaknya ada sih Jihan ya. Rehan ada, Witri ada, Intan Ape ada, Nadia izin. Oke. Ya, mungkin itu untuk kuliah hari ini. Kalau tidak ada yang lagi ditanyakan, ya semoga kalian sehat-sehat semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian dari saya. Ya, mohon maaf tadi materinya saya percepat karena memang saya hanya menambahin aja. Kemudian juga kemarin mohon maaf juga saya tidak bisa masuk di hari Sabtu, jadinya kalian ada kuliah pengganti hari ini. Kalau sudah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.